Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan kasih sayangnya, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan dan izin untuk melanjutkan kajian kita, karena sejatinya adalah kebaikan yang kita lakukan merupakan taufik dan hidayah dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Para jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, telah kita membahas tentang makna-makna daripada syahadat, yang sejatinya ada dua syahadat, syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama yang Islam dibangun di atasnya adalah syahadat tersebut. Maka setelah kita mengetahui makna masing-masing syahadat tersebut dan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya yang harus dipahami dengannya kita akan memahami dengan benar syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka barang siapa yang tidak memahami syarat dan rukun syahadat tersebut, maka dia tidak akan bisa memahami kebenaran yang ada pada syahadat yang dia ucapkan, persaksian yang dia ucapkan. Maka kajian kita malam ini adalah ada beberapa faedah ilmiah yang perlu kita pahami setelah kita mengilmui, mempelajari, mengetahui makna syahadat dengan arti, rukun dan syaratnya. Maka faedah yang berharga tentunya adalah yang nomor satu ini, yaitu an-nutqu bisyahadah, ucapkan syahadat tersebut. Setelah seseorang memahami maknanya, arti dan kandungannya, dan juga rukun-rukun dan syaratnya, maka alangkah luas dan alangkah anggungnya dan alangkah besar makna syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan abduhu rasuluh. Maka kewajiban kita adalah ucapkan kalimat syahadat tersebut. Kita ucapkan, kita ikrarkan, kita lafadzkan. Bahkan syarat daripada syahadat adalah diucapkan. Percuma seorang bersaksi akan adanya Allah Azza wa Jalla dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, namun dia diam, tidak mengucapkannya. Dia hanya dalam hatinya, tidak mengucapkannya. Maka ini adalah merupakan syarat. Bahkan secara ijma', kata para ulama, ijma' harus dilafadzkan. Seperti kalau kita melihat seorang mu'allaf yang masuk Islam, maka mereka dituntun untuk bersyahadat. Demikianlah, kita harus mengucapkannya. Dan konsekuensi daripada ucapan dia dan persaksian dia terhadap syahadat adalah, maka orang yang mengucapkannya menjadi seorang muslim, seorang yang mukmin. Harumadamuhu wa maluhu wa irduh. Yang kedua adalah, setelah dia seorang muslim, maka tentu haram atas kita, atas siapapun, darahnya, haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan.
haram hartanya, tidak boleh dicuri, dan irduhu, dan haram kehormatannya. Itu konsekuensi dari syahadah ketika diucapkan, maka harus kita menjaga dia seorang muslim dan saudara kita se-Islam. Haram darah dan hartanya dan kehormatannya tidak boleh dizalimi. Maka wajib bagi kita untuk memberikan kepadanya hak-hak seorang muslim, karena hak seorang muslim, hak tetangga, hak para tamu juga ada hak mereka. Kita harus tunaikan selaku seorang muslim dan muslimah. Dan setelah dia mengucapkan syahadat tersebut, hendaknya dia mengiringi dengan amal soleh. Mengiringi amal soleh untuk realisasi untuk syahadat yang dia ucapkan. Karena syahadat tersebut ada makna dan ada amalan, ada kandungan. Syahadah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah, maka dia harus tinggalkan semua ibadat-ibadat selain Allah. Meninggalkan patung-patungnya, meninggalkan keyakinan-keyakinan khurafat dan syirik, meninggalkan keyakinan yang dia yakini pada sebuah jimat, sebuah keris, sebuah batu yang dia kagumkan. Tinggalkan semua itu karena penghambaan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seorang jikalau mengharapkan kepada sesuatu kebaikan, pasti dia akan menghambakan dirinya kepadanya. Dia akan tunduk, dia akan berusaha memenuhi kebutuhan atau permintaan pada siapa dia tunduk. Maka hal itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla, dan kita tampakkan amal soleh setelah kita bersyahadat la ilallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh, dan juga dia harus beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, karena makna syahadah Muhammad adalah hamba dan utusannya adalah diantaranya alla yu'badallahu illa bima syara', sebagaimana yang telah kita jelaskan, Allah tidak boleh disembah kecuali dengan yang telah disyariatkan Allah dan Rasulnya. Itu makna syahadat anna Muhammadan abduhu rasuluh. Makanya orang yang membuat perkara baru, membuat bid'ah dan agama Islam tidak mengerti akan makna syahadat anna Muhammad rasuluh wa abduh. Karena bagaimanapun Rasulullah diutus untuk diikuti dan diamalkan ajaran-ajaran yang dia berikan kepada umatnya. Maka tentu kita tidak boleh menambah-nambah daripada ajaran tersebut. Karena itu adalah makna daripada syahadah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah dia mengucapkan, mengamalkan, maka yakin dan pahami dan pelajari bahwasanya fa inna lil islami nawaqidha idza ata biha muslim kharaja minal Islam. Harus dipahami juga bahwasanya setelah seorang masuk Islam, dia harus mempelajari Islam itu ada pembatalnya. Ada hal-hal yang jikalau dilanggar maka akan membatalkan keislamannya dari A sampai Z. Dari awal sampai akhir akan batal amalannya kalau dia melanggar langgaran atau pembatal keislaman. Makanya para ulama juga menulis kitab tentang pembatal keislaman, yaitu Nawaqidul Islam, yang kita juga pernah membukanya, kita juga lagi membukanya. Maka pentingnya pembahasan tersebut, yaitu tentang pembatal keislaman. Jadi supaya kita lebih hati-hati dan waspada, jangan-jangan amalan yang kita dulu anggap telah berinfak, telah bersedekah, telah melakukan kebaikan, ternyata ada satu amalan yang dia lakukan karena kejahilan dan kebodohannya, atau dia berpaling dari kebenaran sehingga suatu saat dia terjatuh dalam kubang dari pembatal keislaman. Banyak sekali di antaranya syirik, ternyata amalannya hangus, sehingga di akhirat dibangkitkan, dia menyangka dirinya telah beramal dengan segudang pahala, beramal dengan setinggi gunung pahala, akan tetapi ternyata Allah tidak jadikan apapun, bahkan dijadikan debu yang berterbangan. Betapa banyak di akhirat orang beramal saleh, akan tetapi ternyata dihanyutkan karena sebuah kecerobohan yang dilakukan di dunia, tidak mempelajari pembatal keislaman. Makanya kita harus memahami bahwasanya hal tersebut atau pembatal tersebut akan menghapus semua amal saleh. Di antara pembatal keislaman adalah yang pertama kali ditulis oleh Syekh Muhammad dalam kitabnya Nawaqidul Islam adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pembatal yang sangat sensitif, tipis dan juga samar syirik ini. Jadi syirik, kita memahami semua syirik, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Semua orang mengakui dia syirik
seperti sujud ke patung, semua orang mengakuinya. Pasti dia akan ditinggalkan. Akan tapi keyakinan syirik yang lain, maka ini adalah butuh pelajaran, butuh belajar, memahami sehingga kita terhindar darinya. Dan syirik, dan telah kita jelaskan kiranya di awal pokok yang 3, bahwasanya mempunyai banyak bahaya. Bahkan syirik dibagi 2, syirik kecil dan besar. Dan di antara perbedaannya adalah syirik besar dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam, syirik kecil tidak. Syirik besar dapat mengekalkan pelakunya dalam neraka jika dia tidak bertobat sebelum meninggal. Syirik kecil tidak. Dan syirik besar dapat menghapus semua amalannya, semua ibadahnya dihapus oleh syirik tersebut. Syirik besar. Syirik kecil tidak, hanya menghapus amalan yang terkena syirik. Ilmu pelajaran seperti ini perlu kita mempelajarinya, dan kadang kita butuh mengajarkan anak kita dengan soal jawab. Pentingnya kita mempelajari atau mengajarkan anak kita pendidikan Islam, tauhid, dini hari. Para ulama bersepakat bahwasanya Islam itu terikat dan juga bisa terputus. Islam terikat dengan apa? Dengan kalimat syahadah la ilaha illallah. Makanya faedahnya adalah diucapkan. Siapapun yang mengucapkan kalimat syahadat, maka dia terikat. Terikat dengan janji-janji, hak-hak dia akan terikat. Namun, jikalau dia batalkan, dia putuskan ikatan tersebut, akan putus juga. Akan hilang juga hak-haknya. Makanya, orang-orang murtad dibunuh. Hukuman orang murtad dibunuh. Rasulullah SAW mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Itu balasan bagi orang yang murtad. Ini adalah sebuah kesepakatan para ulama bahwasanya jikalau Islam itu diikat dan juga dia terputus, bisa terputus ikatannya. Di antara dalil yang menegaskan akan bahwasanya kalimat la ilaha illallah jikalau diucapkan akan menjadi seorang muslim, akan menjadi seorang yang kita jaga haknya. Lihat hadis Usamah radhiyallahu anha. Sebelumnya Usamah ini adalah Usamah bin Zaid. Usamah adalah termasuk seorang yang Nabi cintai. Orang tuanya Zaid juga dicintai. Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah anak kecil yang dicintai Rasulullah SAW. Qala, dia mengatakan, ba'athana Rasulullah SAW fi sariyatin. Rasulullah mengutus kami pada suatu perang. Fastabahna, ketika kami di waktu pagi, faqala Rasulullah SAW, fastabahna al-harakat min Juhainah. Kita sampai pagi hari di sebuah tempat Juhainah. Fa'adraktu rajulan, kata Usamah, karena Usamah ini dijadikan sebagai panglima. Bayangkan anak muda yang mungkin muda umurnya, lebih muda daripada Abu Bakar, Umar, bahkan Khalid bin Walid, muda dia. Akan tapi dipilih Rasulullah sebagai panglima perang, sehingga dia memimpin orang dewasa dalam peperangan tersebut. Ketika beliau diputus untuk perang, maka beliau menjumpai seorang lelaki, faqala la ilaha illallah. Dia mendapati seorang lelaki dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fata'antuhu fawaqa'a fi nafsi min dzalik. Maka Usamah langsung membunuhnya. Membunuhnya atas dasar apa? Kita akan baca pada akhir hadis. Fawaqa'a fi nafsi min dzalik. Maka saya tidak tenang. Ada hal yang mengganjal dalam hatiku, kata Usamah. Fazakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya ceritakan kejadiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kau bunuh dia? Itu kata Rasulullah. Qala qultu ya Rasulullah. Maka Usamah membela dirinya, dia mengatakan, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Dia orang tersebut ucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut dengan pedangku. Qala afala syakakta an qalbi hatta ta'lam aqalha am la. Maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau telah belah hatinya sehingga engkau tahu bahwasanya dia ucapkan karena takut akan pedangmu? Siapa yang mengira bahwasanya dia benar-benar mengucapkan kalimat syahadat dengan benar?
Siapa yang mengira hal tersebut? Namun sama dengan anggapannya dia mengatakan dia hanya takut pada pedangnya sehingga dia membunuhnya. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ رواه Muslim. Nabi selalu ulangi lagi, apakah engkau telah bunuh dia sedangkan dia bersyahadat? Apakah engkau telah buka hatinya, kau belah dadanya sehingga kau tahu dia ucapkan karena takut pedangmu? Selalu diucapkan sehingga Usama mengatakan, aduhai seandainya setelah ini saya masuk Islam. Dia merasa kegagalan yang besar ketika dia membunuh seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga dia ingin seakan-akan dia bersyahadat baru lagi. Faedah dalam hadis ini adalah bahwasanya syahadah la ilaha illallah adalah bermanfaat bagi orang tersebut. Itu arti bahwasanya ketika seorang mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah maka dapat bermanfaat baginya, dia akan menjadi seorang muslim, dia akan mempunyai hak-hak haram, hartanya, darahnya, dan haram juga kehormatannya. Karena hadis yang kita bacakan pada malam hari ini merupakan hadis yang sangat mulia, bahwasanya syahadat bermanfaat baginya. Mungkin ada syubhat seorang yang Islam dan dia melakukan sebuah pelanggaran, misalnya, bukankah dia bersyahadat dan dia melakukan pelanggaran atau pembatal keislaman, namun dia bersyahadat setiap hari? Anggap saja jatuh dalam kesyirikan, anggap saja jatuh dalam pembatal keislaman, kesyirikan, atau pernah mencela Rasulullah, atau pernah menganggap bahwasanya orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, pernah mengucapkannya, pernah suatu saat mengejek sunnah Rasulullah, mengejek jenggot dengan hakikatnya, maka bukankah dia bersyahadat sehingga dia tetap seorang Islam? Maka di sini kita sampaikan pada kajian atau pada muqaddimah kitab Nawaqidul Islam, saya sampaikan bahwasanya orang kafir ada dua. Orang kafir itu ada dua. Kafir asli dan kafir murtad. Kafir asli ini seperti Yahudi dan Nasara, asli mereka. Yang kedua, kafir murtad. Yang awalnya Islam, mengucapkan kalimat syahadat, namun melanggar pembatal keislaman sehingga dia keluar murtad. Yang pertama, kafir asli ini adalah jika diucapkan, hanya diucapkan, bermanfaat baginya. Artinya, dia menjadi seorang muslim, berhak mendapatkan surga, dan juga berhak dijaga hartanya dan kehormatannya. Seperti yang dalam hadis ini. Dan insya Allah akan datang hadis yang lain. Adapun kafir murtad dari agama Islam, maka tidak ada arti syahadatnya sekalipun dia sholat setiap hari, bahkan di setiap sholat ada syahadat di tasyahud akhir dan juga tasyahud awal ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadat. Maka tidak bermanfaat syahadatnya sampai dia mengumumkan akan pelanggaran yang dilakukan. Dia mengumumkan akan bara'ah, berlepas dirinya ia dari pelanggaran yang dia langgar. Misalnya dia jatuh dalam kesyirikan, pernah masuk ke sebuah tempat atau dia masuk ke gereja lalu sujud, misalnya di sana ada patung disujud, maka dia dihukumi kafir murtad sekalipun dia bersyahadat setelah itu, dan tidak akan dikatakan dia Islam sampai dia mengumumkan berlepas dirinya ia dari pembatal keislaman tersebut. Dia mengatakan, saya mengumumkan diri bahwasanya apa yang saya lakukan itu hari merupakan kesalahan dan saya bertaubat kepada Allah. Bersyahadat setelah itu maka dia Islam. Adapun tidak, maka dia tetap kafir murtad yang di akhirat Allah akan menunggunya. Dia menyangka dirinya beramal saleh, akan tapi ternyata amal salehnya hangus karena kesyirikan, kekufuran yang dilakukannya menghapus semua amal salehnya. Maka syahadat la ilaha illallah bagi orang kafir asli dapat bermanfaat baginya, bahkan akan menolong pelakunya, menolong orang yang mengucapkannya dari neraka jahanam dan dari kesesatan dan kehancuran jika dia memahami dengan sebenarnya dan mempelajarinya dengan sebenar maknanya. Dalam hadis Anas
radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana gulamun yahudiyyun yakhdumu Nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida. Ada anak kecil sebagai pembantu, sebagai apa namanya, seorang yang selalu membantu Rasulullah SAW. Karena pembantu adalah dikasih gaji, ada imbalan sebulannya. Tapi ini anak-anak kecil, dia selalu melayani Rasulullah SAW. Demikian yang ada. Para sahabat selalu melayani Rasulullah. Ketika Nabi ingin wuduk, dia siapkan air wuduk bagi Rasulullah. Makanan disiapkan. Demikian penghormatan yang sifatnya itu adalah wajar kepada Rasulullah SAW, bukan berlebihan. Jadi anak kecil yang selalu melayani Rasulullah SAW. Ketika dia sakit atau hendak meninggal, dia sakit. Dan ini adalah anak kecil Yahudi, anak orang Yahudi, dan dia masih kecil. Selalu melayani Rasulullah SAW. Ketika dia sakit, maka Rasulullah mendatanginya. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sih. Ketika dia sakit, anak kecil tersebut, maka Rasulullah menjenguknya. Ini arti bahwa boleh kita menjenguk orang kafir, menjenguknya, berziarah, maka memberikan sebagian uang bantuan, boleh hukumnya. Barangkali dan akhlak yang baik seperti itu, kita dia masuk Islam. Ya, ini bahkan tetangga kafir dia punya hak pada kita. Jadi boleh kita berziarah atau melihatnya. Yang tidak boleh adalah kita ikut andil dalam peribadahannya. Ini tidak boleh. Ini yang perlu dipahami oleh kaum muslimin, bahwasanya ketika toleransi, dia seakan-akan memahami toleransi semuanya. Bukan, Islam hanya toleransi dalam bermuamalah, berteman, atau berjual beli. Adapun soal agama, hari Natal dan misalnya, haram dihadiri. Maka Rasulullah duduk di bagian kepalanya, maksudnya di samping kepalanya. Faqala lahu aslim. Lalu Rasulullah mengatakan, masuk Islamlah engkau, kata Rasulullah. Fanadhar ila abihi wa huwa indah. Maka anak kecil yang sakit tersebut, dan dia dalam sakaratul maut, dia melihat orang tuanya yang di sampingnya. Maka orang tuanya mengatakan, ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Taati Abul Qasim. Itu Rasulullah, kunyah beliau Abul Qasim. Maka beliau mengatakan, taati Abul Qasim, ucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Faqaraja sallallahu alaihi wasallam huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Maka Rasulullah mengatakan ketika keluar anak kecil tersebut meninggal, alhamdulillah, redaksi hadisnya sepertinya dia sakit. Wallahu alam apakah setelah itu meninggal. Yang jelas dia sakit, lalu mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Maka Rasulullah mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari neraka jahanam. Hadis riwayatnya Imam Bukhari. Dan juga hadis lain, yaitu ketika Rasulullah SAW menjenguk pamannya yang sakaratul maut. Maka Rasulullah mengatakan, ya ammi kul kalimat la ilaha illallah kalimatun uhajju biha laka biha indallah. Wahai pamanku Abu Talib, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, karena itu adalah kalimat yang saya akan berhujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk memasukkan engkau ke dalam surga. Maka karena sampingnya adalah ada Abu Jahal yang merupakan pamannya Rasulullah, yang merupakan saudara dari Abu Talib, mengucapkan, apakah engkau benci terhadap Tuhan yang selama ini kita sembah, turun-menurun kita menyembahnya, membencinya, sehingga akhir dari kalam dia mengucapkan, dia berada di atas agama nenek moyangnya, tidak masuk Islam, sehingga dia akan masuk neraka jahanam. Namun Rasulullah SAW terkesima, kiranya sedih. Pamannya yang selalu membela agamanya, membela dakwahnya, kini dia termasuk bagian neraka jahanam. Karena fitrah manusia, jikalau seorang berbuat baik, siapapun dia, jangankan keluarga, orang lain pun tidak ada hubungan sanak kerabat, ketika dia berbuat baik, maka akan dikenang, maka akan diperjuangkan kebaikannya, akan dicintai dan disayang. Bahkan Allah berikan, dia berdoa kepada Allah agar Allah berikan dia surga. Demikianlah balasan orang yang berbaik. Maka hanya kita menjadi orang-orang yang baik, berbuat baik kepada orang lain, dan tidak berbuat zalim kepada orang lain, sehingga kita hanya akan mendapatkan kebaikan, dan itu untuk kita sendiri. Jadi Rasulullah meminta agar Allah Azza wa Jalla
memberikan izin bagi Nabi untuk memintakan dia ampun sampai pun dia meninggal dalam keadaan kafir. Akan tetapi Allah mengatakan tidak pantas bagi seorang Nabi memintakan ampun bagi orang yang sudah dicap sebagai penduduk neraka jahanam. Namun Allah berikan keringanan, yaitu azab yang paling ringan adalah Abu Talib, yang jika dia memakai sendal mendidihlah kepalanya. Itu azab yang paling rendah. Maka kalimat ini syahadat la ilaha illallah jika diucapkan maka bermanfaat bagi orang tersebut. Orang kafir asli bermanfaat. Adapun orang kafir yang murtad yang melanggar pembatal keislaman maka tidak akan bermanfaat baginya sampai dia mengumumkan akan berlepas dirinya ia dari pembatal tersebut. Maka salah ala anggapan seorang yang pernah viral akhir-akhir ini, jika dia masuk gereja lalu disalahkan, ada yang mengkafirkan, dia mengatakan, bagaimana boleh saya kafir sedangkan saya bersyahadat setiap hari, katanya. Maka itu konsep yang salah. Yang benar adalah hendaknya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla ketika melanggar sebuah pelanggaran. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang yang hendak meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, karena dapat bermanfaat baginya. Ini orang yang hendak mau meninggal, talqin kalimat la ilaha illallah. Adapun yang telah meninggal maka tidak ada manfaat bagi mereka yang ditalqinkan dan dia di bawah kuburannya. Mereka menganggap atau berdalil dengan hadis ini juga, kan, tapi mereka salah dalam pendalilan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fa awwalu ma yu'mar bihi al-'ibad asy-syahadatan." Maka pertama kali perkara yang harus diperintahkan kepada hamba adalah dua syahadat ini. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan abduhu rasuluh. Wal ulama muttafiqun ala man fa'ala dzalika ay ata bisyahadatain qabla al-burub lam yu'mar bitajdidi dzalik. Bahkan ulama sepakat jikalau dia telah mengucapkannya di waktu dia masih belum balik, maka tidak perlu mengucapkannya lagi ketika dia sudah balik. Berkata Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, "Bal a'immatus salaf kulluhum muttafiqun ala anna awwala ma yu'mar bihi al-'abd asy-syahadatan." Ibn Abil Izz mengatakan, ulama salaf sepakat bahwasanya mereka bersepakat pertama kali perkara yang harus diperintahkan kepada hamba adalah syahadat ini. Mengucapkannya, mempelajari makna-maknanya, artinya, dan juga rukun-rukunnya dipelajari. Itu awal kali kewajiban yang harus diperintahkan hamba tersebut. Sebelum dia salat, sebelum dia berzakat, sebelum dia haji, perintahkan, ucapkan kalimat tersebut dan jelaskan akan maknanya. Dan ini umum bagi kita seorang muslim juga mempunyai anak kecil, maka talqinkan ia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ajarkan, jelaskan secara ringkas makna la ilaha illallah, tidak boleh berbuat syirik ini dan itu, dan tidak boleh kita membuat bid'ah dalam agama Islam, karena di antara makna la ilaha Muhammad Rasulullah adalah Allah tidak boleh disembah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Itu mengajari anak kita, adik-adik kita yang masih belum balik dengan syahadat terlebih dahulu sebelum mereka salat. Wa muttafiquna ala anna man fa'ala dzalika qabla al-bulugh lam yu'mar bi tajdid dzalik akiba bulughih. Dan para ulama sepakat bahwasanya jika dia ucapkan syahadat sebelum balik maka tidak perlu diulangi lagi setelah dia balik. Bal yu'mar bit tahara was salat idza balagha aw mayyiz. Bahkan diperintahkan untuk salat dan zakat bersuci setelah dia balik atau sesudah dia memayyiz. Ya, ini keterangan para ulama bahwasanya kalimat syahadat hendaknya pertama kali kita ucapkan. Maka mari kita ikhwan dan akhwat mengamalkan hal tersebut, mengajarkan anak kecil yang baru bisa bicara kalimat syahadat la ilaha illallah, sehingga akan tertanam dalam hatinya dan pikirannya dan jiwa raganya makna kalimat la ilaha illallah. Fali ajli hadhihi syahadah, maka karena oleh sebab syahadat inilah Allah Azza wa Jalla mengutus seorang rasul dan juga mengutus para nabi, dan dakwah mereka sepakat pada satu hal ini, yaitu berdakwah kepada tauhid kalimat la ilaha illallah. Dalilnya adalah Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablik
min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami telah utus orang-orang sebelum engkau, kata Allah kepada Nabi Muhammad, kami telah mengutus orang-orang sebelum engkau dari seorang rasul. Kami hanya mewahyukan kepada mereka bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali saya. Fa'buduni, maka sembahlah aku, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anbiya. Dan dalil Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad SAW atau semua para nabi dan para utusan, semua dakwah mereka adalah kalimat la ilallah, yaitu firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, an ya'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka semua para rasul tersebut, para utusan tersebut hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla saja dan meninggalkan taghut. Wa qala ta'ala, dan dalil bahwasanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kalimat tauhid ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu memutuskan, mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan Ia dengan sesuatu apapun. Ini dalil bahwasanya kalimat syahadah merupakan kalimat yang harus diucapkan pertama kali, dipelajari, diamalkan. Dan di antara faedah yang kedua, faedah ilmiah yang kedua adalah ad-da'watu ila syahadah, berdakwah kepada kalimat syahadah. Jadi pertama tadi adalah mengucapkan kalimat tersebut. Yang kedua adalah berdakwah kepada kalimat syahadah la ilallah, yaitu berdakwah kepada tauhid. Maka ini adalah sanggahan kepada para dai, kepada para penceramah, kepada para masyayikh ulama, hendaknya mereka mengawali dakwah mereka dengan tauhid, kalimat la ilallah, dan bukan memulai dengan sesuatu yang lain, karena ini merupakan dengannya umat terdahulu diperbaiki oleh Allah Azza wa Jalla. Umat terdahulu yang menyembah patung, mereka baik masuk Islam karena mereka disuruh untuk mengucapkan kalimat syahadah dan berdakwah kepadanya. Imam Malik mengatakan, la yasluh akhiru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Akhir umat ini tidak akan baik akidahnya, manhajnya, fikihnya, akhlaknya, kecuali dengan apa orang terdahulu memperbaiki umat ini. Dengan apa umat terdahulu memperbaiki umat ini? Dengan tauhid, dengan memahami dengan benar kalimat la ilallah Muhammad Rasulullah. Maka ini adalah manhaj yang merupakan ciri khas dakwah Ahlussunnah, dakwah salafiyah, dakwah manhaj salaf. Mereka menjadikan fondasi dakwah mereka adalah tauhid, bahkan merupakan sebagai usul pokok, sehingga kalau ada dakwah-dakwah yang lain, bahkan lihat dakwah yang ada yang menyimpang dari kebenaran, mereka jauh dari dakwah tauhid. Bahkan mereka sengaja meninggalkan dakwah tauhid, mereka sengaja berpaling dari tauhid, karena mereka menganggap dakwah ini akan memecah belah anggapan mereka, sehingga mereka menjauhinya, dan mereka tidak ingin mendapatkan risiko atau gangguan di dalamnya. Maka dakwah sunnah, dakwah hak yang akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat adalah mengedepankan tauhid, berdakwah kepada tauhid, kepada meninggalkan syirik dan bid'ah untuk menuju sunnah dan tauhid. Maka jikalau seorang dai, seorang pendakwah, jikalau dia memulai dakwahnya dengan tauhid, maka dia telah memulai tahapan pertama, al-aham bil aham, yaitu berdakwah dengan sesuatu yang paling penting dan terpenting. Apa itu? Tauhid, menyuruh kepada manusia untuk ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan pemurnian ibadah dari syirik, dan pemurnian sunnah dari bid'ah yang dibuat-buat oleh orang yang datang belakangan. Makanya para ulama membuat sebuah bab pembahasan seperti Syekh Muhammad, pengarang kitab Ar-Rasul As-Salasa, menulis sebuah bab dalam kitab Kitab Tauhid dengan judul Babu Ad-Du'a ila Syahadati an la ilaha illallah. Ada pembahasan di sana dalam Kitab Tauhid, pembahasan
bahasan berdakwah hendaknya kepada syahadah la ilaha illallah. Karena demikianlah para nabi, para anbiya, rasul, mereka berdakwah kepada kalimat tersebut dan memahami maknanya. Terlebih lagi pada zaman kita saat ini lebih dipentingkan dakwah tauhid, menjelaskan akan makna yang sebenarnya kalimat la ilaha illallah. Mungkin sebagian menganggap bahkan melontar syubhat. Bukankah kita di negeri Islam dan juga kita berada di lingkungan Islam, Muslim, tetangga baik, Muslim, sholat. Kenapa? Dan tidak harus kita berdakwah kepada tauhid. Karena mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkannya. Maka jawabannya adalah beda. Kalau orang dahulu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ilmu, dengan makna, rukun dan syarat yang telah kita pelajari kemarin. Syarat kalimat la ilaha illallah ada 7 atau 8. Ikhlas, jujur, menerima, cinta, tunduk kepada kalimat la ilaha illallah dan maknanya. Tunduk bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah kebenaran dan pemahaman yang mereka kafir Quraisy memahaminya. Sehingga mereka jika dia dituntut untuk mengucapkannya, mereka membuat garis pembeda. Iya atau tidak. Kalau iya, maka konsekuensinya meninggalkan semua patungnya. Kalau tidak, maka mereka terus terang tidak mau mengucapkannya. Tidak mau karena tidak mau meninggalkan Tuhan nenek moyang mereka. Sehingga mereka kibr, sombong dan tidak mau mengucapkannya karena mereka tidak mau menyembah Allah Azza wa Jalla saja. Itu kafir Quraisy. Adapun sekarang kalau disuruh untuk mengucapkannya mudah, diucapkan saja. Akan tapi maknanya belum tentu mereka menguasai maknanya. Sehingga mereka hanya mengucapkan kalimat yang mereka tidak mengetahui dan tidak mengerti maknanya. Maka pentingnya dakwah tauhid, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Pentingnya kita berdakwah pada zaman kita ini. Jangan sampai ada manhaj ikhwan muslimin yang mereka tidak mementingkan masalah ini. Hendaknya mereka ingin berdakwah kepada tauhid, dakwah sunnah, lebih dikenal dengan pemurnian akidah dan manhaj. Maka dengan demikianlah kita dapat mengenal dakwah sunnah. Dakwah sunnah dimanapun mereka berada akan diketahui apakah mereka berdakwah kepada tauhid, apakah mereka perhatian dengan tauhid atau tidak. Oleh karena itu Syekh Muhammad menyinggung di dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba' dalam kaidah-kaidah terakhir bahwasanya beliau mengatakan fa inna al-musyrikin zamanina aghlabu syirkan minal musyrikin fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik pada zaman kita saat ini lebih jauh dan lebih berbahaya daripada orang terdahulu. Karena beliau mengatakan orang terdahulu syirik ketika dia dalam keadaan genting dan butuh, bahaya. Namun ketika dia bahagia, senang, mereka kembali kepada kesyirikan. Jadi mereka pemurnian ibadahnya kepada Allah ketika genting, ketika mereka membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ada ketika mereka sudah bahagia sampai kepada keluarganya, mereka kembali menyembah patungnya. Kaum muslimin sekarang yang berbuat syirik, maka mereka berbuat syirik di saat mereka lapang dan di saat mereka membutuhkan darurat. Maka kita hendaknya memperhatikan hal tersebut, jangan sampai kita berpaling dari dakwah tauhid dengan sebab bahwasanya kaum muslimin saat ini bertauhid. Akan tapi makna yang mereka tidak pahami, lebih banyak mereka meninggalkan dakwah tauhid dan juga memahami maknanya. Bahkan para dai-dai dari dakwah yang menyimpang dari kebenaran, mereka tidak mau membahas masalah tauhid. Bahkan asma' sifat mereka berpaling darinya. Ini kenyataan yang tidak bisa diingkari di lapangan bahwasanya mereka tidak pernah membahas masalah syirik dan bid'ah. Coba lihat kajian-kajian mereka di YouTube dengan berbagai macam label dan ustadz, kiai, habib, doktor. Lihat apa yang isi ceramah mereka. Mereka tidak membahas tauhid itu apa, syirik itu apa. Karena memang kajian dan ilmu yang mereka pelajari di Timur Tengah atau dimanapun dia belajar tidak didapatkan hal tersebut. Makanya mereka sangat membenci dakwah sunnah, dakwah tauhid dan dakwah salafiyah. Namun kita sebagai seorang yang
Rupanya salaf, hendaknya kita berbahagia dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat tersebut, di mana kita dikembalikan kepada dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berpesan kepada Ali dalam hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau mengatakan, lama ba'athani an-nabiy SAW Mu'adhan, ketika Rasulullah mengutus Mu'adh bin Jabal, maka Rasulullah berpesan, innaka sata'ti qauman ahla kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi di sana di Yaman penduduk ahlu kitab, Yahudi atau Nasara. Fa inna awwalam tata'uhum asyhadu an la ilaha illallah, maka pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka ahlu kitab adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka telah bersyahadat dengan dua syahadat dan mereka mentaati engkau, barulah engkau perintahkan mereka Allah, memerintahkan salat 5 waktu, puasa, zakat dan seterusnya. Itu arti bahwasanya hendaknya pertama kali yang didakwahkan adalah tauhid, kalimat syahadat la ilaha illallah, dan maknanya barulah kita berdakwah kepada selainnya. Dan kita alhamdulillah kita hendaknya berjalan di atas hal tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong para orang-orang yang berdakwah kepada tauhid dan menolong kaum muslimin wal muslimat al muwahhidin. Sekiranya ada soal jawab sebelum ditutup. Silakan. Mau penjelasannya menurut Ustaz, apa perbedaan antara tadi seorang anak Yahudi yang ketika Fir'aun mau disakaratul mautnya, dia mengatakan dia daripada Tuhan namanya Musa. Gimana perbedaan itu, Ustaz? Ini bisa. Benar. Telah jelas dari sabda Nabi SAW bahwasanya man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhirnya, maka dia masuk surga. Adapun jelas insyaallah dalam syariat kita jelas. Jadi buktinya banyak ketika Rasulullah mengatakan kepada anak Yahudi tersebut dan juga kepada pamannya, maka akan bermanfaat baginya kalimat syahadat la ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan persaksian Fir'aun ketika itu? Allah alam, apakah yang ketika itu syahadat atau tidak? Dan apakah itu sebuah kewajiban pada syariat Nabi Musa mengucapkan syahadat tersebut? Yang jelas Fir'aun kafir, dan ketika dia di akhir hayatnya dia hanya meyakini ketika sakaratul maut, sehingga tidak bermanfaat baginya karena di syariat terdahulu kita tidak mengetahui syahadatnya seperti apa, sehingga kalau tidak ada syahadat berarti tidak ada berguna baginya pengakuannya. Sampai kita pun kaum muslimin kita membutuhkan untuk mengucapkan kalimat syahadat tersebut. Adapun pengakuan saja maka tidak dibenarkan diucapkan lafaz tersebut. Adapun dia hanya menyaksikan dirinya bahwasanya mengakui bahwasanya Allah benar, Tuhan yang Maha Esa, tanpa diucapkan maka tidak bermanfaat bagi kita. Apalagi orang terdahulu yang memang mungkin syariatnya beda. Yang jelas kesimpulannya bahwasanya Fir'aun tidak mengucapkannya. Kecuali kalau Fir'aun mengucapkan kalimat syahadah dan syariatnya sama dengan kita, baru dikatakan akan bermanfaat. Namun syariat Nabi Muhammad seperti yang kita pelajari, jika diucapkan maka bermanfaat. Adapun syariat Nabi Musa, wallahu alam, apakah syariat mereka harus diucapkan dan seperti apa kalimatnya. Adapun apa yang dilakukan oleh Fir'aun adalah sebuah pernyataan saja, sebuah keyakinan di dalam saja. Sama seperti kafir Quraisy yang mereka mengenal bahwasanya Allah sebagai penciptanya, pemberi rezeki, akan tetapi tidak bisa masuk Islam karena harus dengan tauhid uluhiyah. Demikian. Sehingga tidak ada manfaat bagi dia mengenal Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang benar. Karena kafir Quraisy juga mengenal Allah sebagai pemberi rezeki, memberi kesehatan, akan tetapi tidak membuat mereka masuk Islam sampai mereka mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah. Demikian.
Sudah cukup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.